Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara para nabi dan rasul yang dikisahkan dalam kitab-kitab suci dan literatur Islam, nama Nabi Uzair alaihi salam seringkali tidak mendapat tempat utama dalam pembahasan umum. Padahal, kisah beliau mengandung keajaiban yang luar biasa dan pelajaran yang sangat mendalam tentang iman, kebangkitan, dan mukjizat Allah yang Maha Kuasa. Nabi Uzair hidup di tengah kaum Bani Israel setelah masa Nabi Musa dan Harun alaihi salam. Ia termasuk salah satu dari tokoh penting yang menjaga ajaran Taurat dan menjadi simbol kesalehan serta ilmu dalam sejarah Bani Israel. Beberapa riwayat menyebutkan bahwa Uzair dikenal sebagai ahli Taurat dan sangat fasih dalam memahami dan mengajarkan kitab tersebut. Dalam tradisi Yahudi, ia dikenal sebagai Ezra, yang dianggap sebagai tokoh pembaharu hukum-hukum Taurat. Namun dalam tradisi Islam, kisah Nabi Uzair mendapatkan porsi khusus dalam surah Al-Baqarah ayat 259, meskipun namanya tidak disebut secara eksplisit dalam ayat tersebut. Ulama tafsir sepakat bahwa orang yang disebut dalam ayat itu adalah Uzair. Allah menunjukkan kebesarannya melalui kisah ini. Seseorang yang dimatikan selama 100 tahun, lalu dibangkitkan kembali sebagai bukti kekuasaannya atas kehidupan dan kematian. Kisah ini bukan hanya tentang keajaiban, tetapi juga tentang perenungan seorang nabi terhadap takdir, tentang kerinduan akan bangkitnya umat, dan tentang bagaimana Allah menanamkan keyakinan dalam hati orang-orang pilihannya melalui cara-cara yang luar biasa. Untuk memahami posisi Nabi Uzair dalam sejarah, kita harus kembali kepada masa-masa gelap yang dialami oleh Bani Israel. Setelah wafatnya Nabi Musa dan Nabi Harun, Bani Israel sempat mengalami kejayaan ketika dipimpin oleh Yusha bin Nun dan kemudian raja-raja seperti Thalut dan Dawud. Puncaknya terjadi pada masa Nabi Sulaiman yang membangun Baitul Maqdis sebagai pusat ibadah dan ilmu pengetahuan. Namun kejayaan itu tidak bertahan lama. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman, kerajaan terpecah dan Bani Israel kembali terjerumus dalam penyembahan berhala, dosa besar, serta kezaliman terhadap sesama. Mereka bahkan membunuh nabi-nabi yang diutus untuk memperingatkan mereka. Allah murka terhadap perbuatan mereka. Sebagai hukuman, Allah mengizinkan bangsa Babilonia di bawah Raja Nebukadnezar, Bukhtanashar, menyerbu Yerusalem. Mereka menghancurkan kota, membakar Baitul Maqdis, membunuh para ulama, menawan ribuan orang, dan membakar kitab Taurat. Kota suci berubah menjadi puing-puing dan reruntuhan. Tak ada kehidupan, yang tersisa hanyalah tanah mati dan reruntuhan menyedihkan. Kaum Bani Israel tercerai-berai, kehilangan arah, kehilangan kitab suci, dan kehilangan pegangan hidup. Di tengah kehancuran ini, Uzair muncul sebagai cahaya harapan, namun bukan dengan cara yang biasa. Allah memilihnya untuk menjalani pengalaman spiritual yang belum pernah dialami oleh siapapun sebelumnya. Uzair adalah seorang yang saleh dan penuh kasih sayang kepada umatnya. Dalam keheningan dan kesedihan atas kehancuran umatnya, ia sering berdoa agar Allah memberikan petunjuk dan jalan keluar. Pada suatu hari, ia memutuskan untuk melakukan perjalanan menelusuri desa-desa Bani Israel yang telah porak-poranda. Ia menaiki keledai tua yang menjadi sahabat perjalanannya. Di pundaknya tergantung sekeranjang buah anggur segar, roti kering, dan sebotol air. Perjalanannya membawanya ke sebuah desa yang sangat sunyi dan mati. Desa ini dahulu adalah tempat yang makmur, namun kini yang tersisa hanyalah puing-puing tembok, batu berserakan, dan tanah yang pecah karena kekeringan. Uzair menurunkan perbekalannya, mengikat keledainya, dan duduk di bawah pohon yang besar, namun hampir mati. Ia mengeluarkan roti dan anggurnya, kemudian mulai makan sambil mengamati kehancuran yang ada di sekelilingnya. Dalam hatinya muncul rasa heran yang sangat dalam. Ia tidak meragukan kekuasaan Allah, namun ia ingin mengetahui secara langsung bagaimana Allah akan menghidupkan kembali desa ini. Ia pun berkata, bagaimana Allah akan menghidupkan negeri ini setelah kematiannya? Quran Surah Al-Baqarah ayat 259. Kalimat itu bukanlah bentuk kekufuran, melainkan rasa ingin tahu yang tulus dari seorang hamba yang penuh iman. Ia ingin memahami bagaimana Allah akan membangkitkan kehidupan dari kematian total.
Ia ingin melihat prosesnya dengan mata kepala sendiri. Allah yang Maha Mengetahui, isi hati hambanya pun menjawab keingintahuan Uzair dengan cara yang tidak biasa. Tanpa peringatan, Allah mewafatkannya. Bukan sekadar tidur biasa, tapi ruhnya diangkat dalam keadaan damai. Ia tidak merasakan sakit, tidak pula terganggu. Keledainya pun mati di sampingnya. Hari demi hari berlalu, musim berganti. Tanah yang tandus mulai menghijau kembali seiring dengan kembalinya penduduk dari pengasingan. Generasi demi generasi silih berganti. Tak ada satu pun yang menyadari bahwa seorang Nabi Allah tertidur di bawah pohon tua, tubuhnya tetap utuh, tidak rusak oleh waktu atau makhluk. Setelah 100 tahun berlalu, Allah memerintahkan malaikatnya untuk membangunkan Uzair. Ruhnya dikembalikan. Ia membuka matanya dan mengedipkan mata dengan bingung. Ia mengira baru tertidur sebentar. Allah mengutus malaikat untuk bertanya, "Berapa lama engkau tertidur?" Uzair menjawab, "Sehari atau setengah hari." Malaikat berkata, "Tidak. Engkau telah tertidur selama 100 tahun. Lihatlah makanan dan minumanmu, tidak berubah sedikit pun, dan lihatlah keledaimu." Uzair menoleh ke arah tempat keledainya. Yang tersisa hanyalah tulang belulang kering. Sebagian tertimbun debu dan sebagian lagi tercerai-berai. Lalu atas izin Allah, tulang-tulang itu mulai bergerak, bergabung satu demi satu, seperti puzzle yang hidup. Urat dan otot tumbuh, kulit menyelubungi tubuh, dan tiba-tiba keledai itu menghembuskan napas dan berdiri. Uzair melihat dengan mata berkaca-kaca. Ia tersungkur dalam sujud, hatinya bergemuruh. Aku kini yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Uzair bangkit, membereskan barang-barangnya, dan kembali ke kampung halamannya. Namun saat tiba, ia mendapati semuanya telah berubah. Rumah-rumah tidak lagi seperti dulu. Jalan-jalan telah dipindahkan, wajah-wajah manusia asing. Tak seorang pun mengenalnya. Ia menyebutkan namanya, namun orang-orang hanya memandangnya heran. Uzair, bukankah dia sudah hilang 100 tahun lalu? Ia menemui seorang wanita tua, sangat renta, buta, dan lumpuh. Ia adalah bekas pembantunya dahulu. Uzair berkata, "Wahai nenek, akulah Uzair." Wanita itu berkata, "Uzair telah lama hilang, aku belum pernah mendengar kabar darinya. Tapi jika engkau benar Uzair, maka mintalah kepada Allah, agar aku bisa melihat kembali." Uzair pun berdoa. Allah mengabulkan doanya. Seketika sang wanita berdiri tegak, penglihatannya kembali, dan ia menatap Uzair dengan mata yang terbuka lebar. Ia berkata sambil menangis, "Demi Allah, engkau adalah Uzair." Kabar ini menyebar, orang-orang mulai berdatangan. Para ulama, pendeta, dan tokoh-tokoh agama ingin menguji Uzair. Mereka meminta padanya agar membacakan isi Taurat yang telah lama hilang dan tidak tersisa karena dibakar. Uzair pun membacakan Taurat dengan sangat fasih dan sempurna. Ia menuliskannya kembali dari hafalannya. Orang-orang terperangah. Tidak ada satu kesalahan pun. Bahkan rincian hukum, nasihat, dan sejarah semuanya sesuai dengan yang pernah diajarkan para nabi terdahulu. Karena keajaiban ini, sebagian orang Bani Israel mulai mengagungkan Uzair secara berlebihan. Mereka berkata, Uzair adalah anak Allah. Allah pun menurunkan firman-Nya. Orang-orang Yahudi berkata, Uzair adalah anak Allah. Itu adalah perkataan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru ucapan orang-orang kafir sebelum mereka. Semoga Allah membinasakan mereka. Betapa sesatnya mereka. Quran Surah At-Taubah ayat 30. Uzair tidak pernah mengklaim dirinya sebagai anak Tuhan. Namun seperti halnya kaum Nabi Isa yang menuhankan beliau, sebagian Bani Israel pun melakukan gulu, berlebihan dalam memuliakan manusia hingga melampaui batas. Uzair terus berdakwah, memperbaiki akidah kaumnya, dan mengembalikan mereka kepada tauhid yang murni. Ia menolak segala bentuk pengultusan diri, dan menekankan bahwa ia hanyalah hamba Allah yang diberi nikmat luar biasa. Setelah menjalani kehidupan kedua, Uzair wafat dalam ketenangan. Ia dikenang sebagai penyelamat kitab Taurat dan simbol kebangkitan spiritual.
Beberapa tempat di Timur Tengah mengklaim sebagai lokasi makamnya, namun yang paling penting adalah jejak ajaran dan pelajaran yang ditinggalkannya. Ia adalah contoh bahwa keimanan yang tulus akan dibalas oleh Allah dengan mukjizat dan pengajaran yang luar biasa. Ia adalah saksi hidup bahwa kebangkitan dari kematian bukanlah hal mustahil. Hikmah mendalam dari kisah Uzair yang bisa kita ambil adalah: yang pertama, kebangkitan bukan hanya keyakinan, tapi realita. Uzair mengalami langsung kehidupan setelah kematian dan menjadi bukti hidup bagi kaumnya. Yang kedua, Allah mampu menjaga tubuh manusia tanpa pembusukan. Ini juga menjadi dalil bahwa Allah bisa menjaga jasad para syuhada dan nabinya. Yang ketiga, berlebihan dalam memuji tokoh agama bisa berujung kepada kesesatan. Ghulu telah menyebabkan umat terdahulu menuhankan nabi-nabi mereka. Yang keempat, ilmu yang dihafal di hati lebih aman daripada tulisan di kertas. Ketika Taurat dibakar, Allah jaga isinya dalam hati Uzair. Yang kelima, jangan pernah meremehkan kuasa Allah atas ruang dan waktu. Waktu tidak membatasi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, doa seorang hamba yang ikhlas mampu mengubah takdir. Doa Uzair mampu menghidupkan keledai dan menyembuhkan wanita tua. Kisah Nabi Uzair adalah kisah tentang harapan di tengah kehancuran, tentang ilmu yang menyinari kegelapan, dan tentang kekuasaan Allah yang tak terbatas. Ia bukan nabi yang populer, tapi perannya sangat besar dalam menjaga risalah, menyelamatkan umat, dan menjadi bukti nyata kekuasaan Tuhan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya, menjadi hamba yang yakin pada janji Allah, sabar dalam ujian, dan menjadi cahaya di tengah umat yang gelap. Wallahu a'lam.